Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, balik lagi sama gua. Di malam kali ini ya, kita mau bahas terkait video yang tadi di awal udah kalian lihat. Ya, karena kemarin-kemarin kita udah bahas terkait bencana yang terjadi di Sumatera. Hal-hal apa aja yang memicu hal itu bisa menjadi parah, yakni banjir bandang dan segala macam. Hal-hal apa aja gitu yang bisa bikin banjir yang harusnya nggak terlalu parah menjadi parah. Dan sesudahnya juga kita bahas terkait deforestasi. Nah, di konten kali ini gue mau bahas sesuatu hal yang bermacam-macam, hal yang bisa dinilai kocak ya, atau lucu, ya kan? bukan bukan kita menertawakan si musibahnya atau si korbannya, bukan, tapi kita menertawakan para pejabat-pejabat kita, para politisi-politisi kita yang ada aja tingkahnya nih, ada aja tingkahnya terkait bencana yang terjadi di Sumatera Barat ini, ya kan? Mulai dari Menteri Perhutanan kita, ya kan, Bapak Raja Juli, ya kan? Kader PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, yang sekarang lambangnya udah lambang gajah. Yang mudah-mudahan itu bukan cuma soal lambang ya, mudah-mudahan beliau juga ngerapihin Tesonilo lah nih yang lagi rame ini kan, soal gajah di sana kan, yang lahannya itu udah tergerus, bukan tergerus ya, udah banyak dialihkan untuk digunakan hal-hal seperti pertambangan mungkin, atau ditanam, atau bukan pertambangan, apa, digunakan untuk rumah-rumah warga, dibangun rumah-rumah warga, dan juga untuk tanaman-tanaman seperti sawit dan tanaman-tanaman lainnya, kebun-kebun ya, dan peternakan ya. Mungkin, mudah-mudahan, bukan mungkin, mudah-mudahan lambang PSI itu bukan hanya jadi lambang aja ya, tapi juga jadi beliau setiap lihat lambang partainya tuh mudah-mudahan beliau ingat Tesonilo, biar beliau membenahi Tesonilo tersebut ya. Ya, kenapa saya bilang beliau kocak atau lucu ya, karena pada saat terjadinya bencana banjir tersebut, ya beliau mengatakan di depan khalayak ramai, beliau mengatakan bahwa ini adalah momentum agar dari mana-mana tempat melihat ke Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Nah, kok bencana itu jadi seolah-olah ajang untuk apresiasi gitu loh. Kenapa saya bilang apresiasi? Kalau dia bilang ini adalah momentum, berarti itu harus hal-hal yang positif, seperti prestasi, ya kan, kemajuan kota, tata kelola daerah, tata kelola provinsi yang bagus. Itu yang bisa dibilang ini adalah momentum yang bisa kita bangga-banggakan, agar semua rakyat yang di luar Sumatera melihat kepada Pulau Sumatera. Itu benar konteksnya kalau kayak gitu. Tapi ada bencana alam, ada musibah, ada banjir bandang yang merenggut banyak korban, ya, 800 korban meninggal dunia dan berapa ratus yang hilang belum ditemukan. Dia malah bilang ini adalah momentum agar orang di luar Pulau Sumatera melihat kepada Pulau Sumatera. Kesedihan kok dibilang momentum, itu kan aneh ya, lucu itu ya, termasuk apa ya, saya dengernya kayak menggelitik ya, menggelitik gitu. Itu Menhut kita tuh ya, dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, partai yang waktu itu demen banget tuh kalau Jakarta banjir, demen banget nyinyirin Pak Anies Baswedan tuh. Nah, sekarang giliran Menhutnya blunder ngomong, Menhutnya kayak begitu, partainya diem aja nih, kagak ada nyinyirin kadernya yang jadi Menteri Kehutanan, ya kan? Ya emang begitulah politik. Terus yang kedua, ada juga Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobi Nasution, Bang Bobi Nasution, ya kan? Mak saya Marga Nasution, dia Marga Nasution, jadi saya manggil Bang aja, ya kan? Bang Bobi Nasution, dia bagi-bagiin bantuan berupa kardus, berupa beras, itu dilempar-lempar dari helikopter.
mengakibatkan begitu dilempar jatuh ke daratan pada pecah. Akhirnya warga pada berebutan ngais-ngaisin yang pecah-pecah itu, yang berserakan itu beras-berasnya. Itu kan gimana coba? Apa nggak bisa turun dulu? Atau kalau emang tempatnya itu nggak bagus atau nggak bisa helikopter mendarat di situ, kenapa nggak sedia tambang? Turunin pakai tambang, kan bisa kan? Kenapa harus dilempar-lempar sampai berantakan di bawah berserakan, ya kan? Itu makanan loh. Kita dari dulu diajarin nggak boleh namanya ngelangkahin makanan, ngelempar-lempar makanan, nggak boleh. Ini kok makanan dilempar-lempar sampai berserakan begitu. Dan pamali juga di Indonesia yang mungut-mungutin beras yang udah berserakan itu kan. Nah, itu kayak gimana ya? Saya rasa itu ya mudah-mudahan nggak dicontoh sama pemimpin-pemimpin daerah yang lain, ya kan. Dan bukan hanya di situ aja, banyak juga emang ke hal-hal yang menggelitik, ya, serba-serbi yang menggelitik pasca kejadian musibah bencana alam di Sumatera, ya kan. Salah satunya ya kita lihat kemarin yang videonya sempat rame, ya kan, ada anggota DPR yang turun langsung ke tempat kejadian bencana, ya kan, belusukan tapi pakai rompi, ya kan. Ini mau belusukan loh, mau jenguk orang yang sakit loh, mau jenguk korban bencana loh, bukan mau perang. Kenapa harus pakai rompi, ya kan? Macam rompi-rompi taktikal, rompi-rompi anti peluru pula kan. Mau ngapain? Nggak ada juga yang mau nembak di situ, nggak ada juga yang mau nusuk-nusuk di situ, ya kan. Nggak ada. Mereka nggak megang senjata-senjata tajam, orang rumah berikut isi-isinya hanyut kok, hancur kok, mau apa kok pakai rompi kayak gitu? Mau perang, kan giliran ada perang beneran kabur, ya kan. Nah itu menggelitik juga itu, ya kan. Kenapa harus menemui korban banjir aja harus pakai rompi? Itu kan hal-hal yang enggak, yang di luar apa ya, di luar nalar, di luar kebiasaan itu kan. Harusnya ya biasa aja lah, ngapain pakai rompi segala, ya kan. Nah nggak hanya di situ juga, jadi namanya juga artis, ya kan. Jadi pandai dia acting ya, pandai dia yang namanya panjat sosial gitu kan. Jadi artis-artis ini kan banyak di salah satu partai, ya kan. Nah jadi sempat ramai kemarin itu aksi para politisi Partai Amanat Nasional atau disingkat PAN, PAN, saat meninjau bencana di Sumatera menuai sorotan. Kunjungan itu dilakukan pada Minggu 30 Desember 2025 di Sumatera Barat. Mereka adalah Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, yakni Bapak Zulkifli Hasan atau yang kita kenal dengan Julhas, ya kan. Dan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, yakni Gita Anzani, anaknya Pak Zulkifli Hasan juga, serta sejumlah politisi partai tersebut seperti Verrel Bramasta, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Ya maklum lah, namanya mereka kemarin itu ya mungkin mereka merasa partainya ini sudah terlihat kekurangan kepercayaan dari masyarakat imbas Eko Patrio dan Uya Kuya joget-joget di gedung DPR kemarin, ya kan, sampai rumahnya dijarah pula, ya kan. Ya mungkin mereka orang-orang Partai Amanat Nasional ini melihat kepercayaan masyarakat udah menurun terhadap partai mereka. Akhirnya dibawalah orang-orang ini untuk menemui korban-korban bencana di sana. Untuk apa? Ya pansos, panjat sosial. Untuk apa? Untuk pencitraan, untuk yang namanya mencari lagi kepercayaan dari masyarakat agar balik lagi ke partai mereka, ya, yakni Partai Amanat Nasional, ya, atau Partai Artis Nasional. Karena memang banyak artis di sini, ya kan. Di partai ini ada Eko Patrio, Uya Kuya, Verrel Bramasta, ibunya juga di sini kan, Verrel tuh. Terus ada bapak emaknya Fuji, ya kan. Ada juga Pasha Ungu, ya, ada Denny Cagur kalau nggak salah juga kayaknya di PAN, ya, atau di PDIP, ya kan. Intinya banyak lah
artis-artis yang merapat ke PAN ini. Bahkan dulu partai idaman yang didirikan oleh Bang Haji Roma Irama, ya kan, Raden Haji Roma Irama itu sekarang kan udah dilebur dalam artian dimasukkan, jadi menyatu, dilebur dengan PAN, jadi menyatu dengan Partai Amanat Nasional itu. Nah, terlebih Bapak Zulkifli Hasan ini, saya mau bahas di sini Bapak Zulkifli Hasan ya. Karena mengapa saya bahas beliau? Karena beliau ini ujuk-ujuk seolah-olah datang bagaikan pahlawan, padahal beliau bisa dikatakan sebagai dalang terjadinya bencana alam di Sumatera. Karena memang menurut data yang saya lihat dan saya baca, pada masa beliau menjadi Menteri Kehutanan, di periode beliau menjadi Menteri Kehutanan itu, beliau banyak mengeluarkan izin-izin untuk pembalakan hutan. Nah, jadi Zulkifli Hasan ini, atau kita kenal dengan Zulhas, ya kan, beliau ini kan kader PAN, ya, bukan mertua ya dibilang, besannya Bapak Haji Amin Rais yang mengkudeta Bapak Haji Amin Rais dari Partai PAN ini, ya kan. Jadi Zulkifli Hasan ini adalah tokoh politik Indonesia yang telah memegang berbagai jabatan penting dalam pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia dari 22 Oktober 2009 sampai 1 Oktober 2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Di bawah kepresidenan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presidennya adalah Bapak Budiono pada waktu itu. Dalam masa jabatannya, ia menghadapi berbagai tantangan besar, terutama terkait isu deforestasi, perambahan hutan dan konflik lahan. Salah satunya yang menjadi sorotan dunia adalah saat ia diwawancarai oleh aktor Hollywood yang bernama Harrison Ford dalam dokumenter Years of Living Dangerously pada tahun 2013. Dalam wawancara tersebut, video yang di awal tadi kita lihat bareng-bareng, dalam wawancara tersebut Harrison Ford menyoroti kerusakan parah hutan di Tesonilo di Riau dan mempertanyakan langsung tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menangani perambahan hutan. Wawancara berlangsung dalam suasana tegang karena Zulkifli Hasan dianggap memberikan jawaban yang normatif yang membuat Harrison Ford kecewa hingga akhirnya meninggalkan ruangan. Ya, jadi kita udah bahas di video sebelumnya, yaitu deforestasi tentang Tesonilo, ya kan? Ya, buat kalian yang belum tahu apa itu Tesonilo, apa yang terjadi di Tesonilo dan apa itu deforestasi, ya lihat aja di video yang sebelumnya, sebelum video ini banget, ya kan. Nah gitu. Jadi pada waktu beliau menjadi Menteri Kehutanan di era kepresidenan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, beliau pernah diwawancarai oleh aktor Hollywood yang bernama Harrison Ford, yang mana beliau di dalam video itu memang, ya kalau kita lihat sendiri jawabannya ada kurang nyambung ya. Beliau bilang beliau nggak, bahkan di podcastnya Denny Sumargo atau di video-video yang lagi rame di tanggal 8 Desember ini nih, Senin tadi saya lihat IG banyak video rame, beliau lagi paparan di mana gitu di atas mimbar, beliau bilang katanya dia nggak punya wewenang kuat untuk melawan mafia-mafia hutan pada waktu itu. Weh, Anda menteri itu punya wewenang, nggak seharusnya Anda ngomong kayak gitu. Kalau Anda merasa nggak punya wewenang, ya udah Anda kalah berarti, dan kalau Anda udah kalah harusnya Anda mundur. Nah kalau Anda udah mundur, Anda bikinlah yang namanya itu seperti apa ya namanya ya, biar viral ya kan, biar, karena kan hukum itu kalau kita kenal sekarang no viral no justice. Kalau nggak terkenal, kalau nggak populer, kalau nggak viral itu nggak ada hukum ya kan. Ya udah Anda mundur, cukup mundur pada waktu itu dan jelaskan ke media khalayak ramai apa alasan Anda mundur. Ya orang-orang Indonesia yang mendengar alasan Anda mundur karena nggak bisa melawan mafia hutan, pasti orang-orang Indonesia bakal ramai pada waktu itu ya kan, dan hukum mungkin akan ditegakkan. Karena apa? Kekuatan no viral no justice itu. Kalau nggak viral nggak bakal ada, kalau nggak viral nggak bakal ada hukum nggak akan ditegakkan. Nah itulah salah Anda harusnya itu mundur pada waktu itu. Bikin apa namanya kontroversi ya kan, Anda mundur dan katakan alasan Anda itu mundur karena nggak bisa melawan mafia ini ya kan. Jadi kan
bisa demo di mana-mana. Akhirnya demo itulah yang nanti akan membuat pemerintah merasa terdesak sehingga akan mengeluarkan memakai wewenangnya dengan sebenar-benarnya untuk menggebuk mafia-mafia hutan itu. Iya. Nah, video lawas ini, video interview Bapak Zulkifli Hasan dengan Ari Sunford ini kembali viral karena pada video tersebut membahas masalah deforestasi hutan untuk kelapa sawit. Mengingat 1,64 juta hektar hutan dilepas mayoritas jadi kebun sawit saat Bapak Zulkifli Hasan menjadi Menhut atau Menteri Perhutanan. Seluas apa sih 1,64 juta hektar itu? Nah, biar kita sama-sama paham nih. 1,64 juta hektar itu setara dengan 111 kali lipat luas kota Tangerang Selatan atau Tangsel. Tuh. 25 kali lipat luas keseluruhan DKI Jakarta. Tuh, 25 kali lipat DKI Jakarta tuh, 1,64 juta hektar. Hampir 80 kali lipat luas kota Bekasi dan 100 kali lipat kota Bandung, 6 kali lipat luas IKN tuh. 80 kali lipat luas kota Bekasi ya. 111 kali lipat luas kota Tangsel ya kan, kota Tangsel yang sebegitu luasnya ya kan. Kita jalan-jalan naik motor aja nih ngiter-ngiterin Tangsel ya sebegitu jengahnya kita, biar kata ketemu Sumarekon, ketemu abang-abang Gojek, ketemu Alam Sutra, ketemu segala macam tempat, segala macam bangunan kita lihat, kita masih bosan, apalagi isinya kebun sawit semua. Buset, jengah banget itu kita ngelihatnya, ngiter-ngiterinnya ya kan. 1,64 juta hektar tuh, 111 kali lipatnya luas kota Tangerang Selatan dibuat kebun kelapa sawit, diberikan izin untuk balakin di pembalakan liar ya kan. Nah, publik pun mengkait-kaitkan dengan masalah bencana yang saat ini terjadi di Sumatera. Nah, Julhas pun juga tengah disorot karena aksinya pikul beras ke lokasi bencana dinilai pencitraan tuh. Jadi karena data yang tadi disebutkan itu, pada zaman beliau menjadi Menteri Kehutanan banyak beliau mengeluarkan izin untuk pembalakan hutan. Nah, jadi publik mengkait-kaitkan beliau dengan masalah bencana yang saat ini terjadi di Sumatera. Kalau beliau, nah yang tadi saya bilang, per tanggal 8 Desember 2025 ini, Senin pagi ini tadi, saya lihat berseliweran video, ada pertemuan beliau berbicara di atas mimbar, beliau mengungkit-ungkit terkait Tesonilo ya kan. Beliau bilang bencananya di Sumatera Barat, bencananya di Sumatera Utara, bencananya di Aceh. Terus kenapa yang ramai di Tesonilo ya kan? Tesonilo nggak kena bencana kok, kata dia begitu. Nah terus lu ngomong kayak Bapak ngomong kayak gitu tuh berharap Tesonilo kena bencana dulu, baru yang namanya pembalakan hutan itu diberhentikan gitu. Justru karena udah ada contohnya di Sumatera Barat, di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ya, dan di Aceh, harusnya Bapak menghentikan di Tesonilo itu loh. Jangan nunggu ada bencana dulu baru dihentikan Tesonilo itu loh. Jangan Bapak bilang bencananya di Sumatera Barat tuh, kenapa yang dibahas Tesonilo? Justru awalnya di Sumatera Barat, tapi pada saat itu berbarengan dengan kejadian viral waktu itu gajah terancam punah habitatnya. Karena apa? Tesonilo ini, Taman Nasional Tesonilo ini yang luas tadinya, ini sudah mulai menyempit hutannya itu karena hutannya itu dipersempit untuk pembangunan rumah-rumah warga dan juga untuk lahan-lahan pertanian seperti kebun-kebun, kebun sawit dan segala macam kebun dan peternakan gitu kan. Nah itu, jadi Bapak jangan bilang Tesonilo aman-aman aja, ya belum aja, tunggu aja. Kalau sampai detik ini belum dirapikan, belum dikerjakan dengan benar ya kan, belum diambil alih lagi tanah-tanah hutan-hutan yang kemarin sempat dipersempit itu, ya nggak menutup kemungkinan nanti juga akan berdampak seperti yang terjadi di Sumatera Barat ya kan. Ya seperti itu. Jadi Bapak jangan bilang terjadi di Tesonilo aman-aman aja, belum ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya kan.
Nah, kita lanjut. Julhas juga tengah disorot karena aksinya pikul beras ke lokasi bencana dinilai pencitraan, sehingga layak dikategorikan sebagai Man of the Year 2025, aksi pencitraan pejabat paling heroik, sehingga warganet pun menilai sudah saatnya Julhas dicopot dari kabinet karena menjadi beban. Tuh, orang lagi ada musibah, dia malah pencitraan, mikul beras sendirian, ajudannya banyak. Logikanya begini nih, logika gue ini mah logika saya Pak nih, logika saya. Kalau namanya korban bencana itu kan di dapur umum banyak tuh, ya kan, banyak orangnya, nggak satu orang doang, nggak satu rumah doang. Kalau Bapak ngasih bantuan buat satu rumah doang, oke, berasnya satu, Bapak pikul sendiri. Ini kan yang di dalam tenda darurat, dapur darurat itu kan banyak, ada berapa kepala keluarga, puluhan atau ratusan bahkan. Kenapa Bapak cuma bawa satu? Ajudannya kenapa juga nggak disuruh bawa sarang satu? Jadi Bapak bawa banyak beras, Bapak bawa satu, ajudannya juga banyak tuh, bawa satu beras, satu orang satu beras. Kan banyak itu. Ya itu yang namanya Bapak ngasih bantuan buat korban bencana yang jumlahnya banyak. Beda halnya kalau yang tadi saya bilang, Bapak ngasih bantuan buat satu rumah, satu kepala keluarga. Oke, Bapak bawa beras, Bapak pikul sendiri satu karung. Nah itu kan lucu. Ini mau ala-ala Sayyidina Umar Ibnul Khattab, cuman nggak kena ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau itu malam-malam, banyak orang kagak tahu, banyak orang kagak ngeliat. Beliau dengar suara anak yatim menangis kelaparan, ya kan? Ibunya kebetulan seorang janda. Ya, akhirnya sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab kagak pakai kamera, kagak pakai bilang-bilang sama tetangga, kagak pakai bilang-bilang sama ajudan. Beliau ambil sendiri itu satu karung gandum, beliau bawa ke rumah itu anak yatim. Itu kalau bapak-bapak kagak, ajudan banyak, dilihat warga banyak, kagak diem-diem disorot kamera, ya kan? Itu kamera bapak. Begitu ada video kamera POV dari kamera warga sekitar, bapak pakai masker, diajak salaman kagak mau. Itu kan pencitraan namanya. Giliran kamera bapak terlihat ramah, terlihat heroik, bagaikan pahlawan. Giliran kamera warga sekitar, bapak cuek, diajak salaman aja ogah, pakai masker pula kan. Ngapa bau emang di situ? Sombong amat. Nah itu, bahkan Sayyidina Umar Ibnul Khattab pada saat beliau memimpin menjadi khalifah, beliau katakan, kalau ada satu ekor keledai yang terjatuh karena jalanan di Irak rusak, aku amat sangat takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tuh, si Umar Ibnul Khattab mah beda sama bapak. Bapak ngerusakin jalan gara-gara izin pembalakan hutan bapak kasih banyak-banyak waktu bapak menjabat menjadi menteri kehutanan. Nah, datang banjir jadi longsor, banjir bandang, galodo kalau kata orang Padang, banjir bawa datang air besar, terus itu bawa material-material pasir, batu-batu gede, potongan-potongan kayu, pohon-pohon yang diterjang itu merusak jalan. Itu gapura kembar yang di Padang itu kan sampai rusak, jalanan rusak. Sayyidina Umar Ibnul Khattab mah takut ada keledai jatuh terperosok gara-gara hutan, gara-gara jalan di Irak rusak. Takut beliau mah jalanan di Irak rusak, lah bapak mah ngerusak jalan gara-gara bapak ngerusak hutan tuh. Jadi beda, bapak sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab beda. Dan saya di sini juga melalui video ini saya mau ngasih tahu siapapun Anda, siapapun kalian yang nonton video ini, jangan mulai kita ya kalau dapat bansos kita terima, syukur alhamdulillah, itu rezeki kita ambil. Tapi jangan mau dibungkam bansos mulu. Pemerintah kita ini harusnya berpikir jangan ngeluarin bansos, jangan, tapi sejahterakan rakyatnya sampai sekira-kira pemerintah ngeluarin bansos, masyarakat untuk agak peduli. Duit gue mah cukup, duit gue masih banyak, gue agak perlu itu bansos-bansos, kasih sama yang perlu aja. Tuh bikin kayak begitu. Makanya sebenarnya saya waktu itu rada sependapat dengan Bapak Fahri Hamzah. Beliau mengatakan bagi-bagi bansos itu bukan tugas DPR.
ya kan? Bukan tugas DPR bagi-bagi bansos itu. Tugas DPR itu memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakat rakyat Indonesia sampai derajatnya itu bukan derajatnya ya, taraf ekonominya itu naik sampai dikategorikan udah nggak pantas menerima bansos. Tuh, sampai pemerintah udah kagak kita kayaknya kalau ngeluarin bansos sudah kagak laku ini, soalnya orang Indonesia udah pada kaya semua. Itu dipikirin begitu. Jadi DPR harus mikirin itu. Nah, kita juga jangan mau dibungkam sama bansos mulu. Ya kalau dapat alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tapi kalau masalah nanti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan wakil kita di DPR, urusan kita. Yang namanya dikasih baju kita terima, dikasih kerudung kita terima, dikasih duit kita terima, dikasih sembako kita terima, tapi kalau udah nusuk ya urusan kita lah, kita mau kagak minta, lu yang ngasih. Begitu, itu yang tanemin biar kagak ada yang namanya politik balas budi, ya kan? Politik timbal balik, politik bukan cari untung bilangnya ya. Politik balik modal, ya kan? Nah, begitu. Jadi biar caleg-caleg kita ini, calon-calon anggota dewan kita ini kapok ngeluarin duit kan begitu, udah ngeluarin duit banyak ternyata gue kalah, ya kan begitu. Nah itu, jadi bantuan pejabat itu apakah hanya pencitraan ya? Dalam pandangan sosiologi, perilaku ini disebut politik performatif. Tindakan ini lebih bertujuan membangun citra daripada menyelesaikan akar masalah. Tuh, membangun citra yang tadi saya bilang, daripada mikirin biar taraf ekonomi masyarakat Indonesia naik sampai dikategorikan udah nggak pantas ini menerima bansos. Mereka nggak mikirin ke situ, mereka lebih mikirin kasih bansos biar apa, biar citranya naik, biar dipilih lagi. Jadi mereka nggak mikirin biar gimana caranya naikin taraf ekonomi kita, enggak. Jadi nggak mikirin akar masalahnya, mereka mikirin kepada membangun citranya aja. Ya, membantu korban bencana menjadi ritual simbolik politisi untuk mengamankan legitimasi politiknya, mengamankan itu yang tadi kepercayaan masyarakat kepada dirinya atau kepada partainya itu yang saya bilang tadi di awal, sempat kepercayaan masyarakat udah menurun kepada partainya gara-gara joget-joget, uya-kuya sama Eko Patrio, ya kan, di gedung DPR, ya kan. Nah, inilah uya-kuya sama Eko Patrio dibawa ke Sumatera Barat. Biar apa? Biar kepercayaan masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Barat balik lagi kepada partai artis nasional, yaitu atau PAN, ya kan. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ghassan Kanafani, mereka mencuri rotimu lalu memberi remahannya, kemudian menuntutmu berterima kasih atas kedermawanannya. Nah itu, bagi-bagi bansos itu mas sebenarnya duit kita juga, kan pajak kita yang bayar, ya kan, duit kita itu sebenarnya. Cuman dia bilang ini bansos, bantuan pemerintah, ini bantuan dari saya anggota dewan, ini bantuan dari saya calon anggota dewan. Bukan, itu mah duit-duit kita juga, kita yang ngasih pajak kita buat negara ngasih kita bantuan sosial itu mah duit kita. Ini seolah-olah dibikin ini dari negara, biar apa? Biar kita berterima kasih sama negara, dan kita paham, dan kita ngerti kalau ini orang dermawan, besok pilih lagi lah. Agak, itu mah kita dibego-begoin karena yang dikasih sebenarnya duit kita, emang udah jatah kita gitu ya. Jadi itulah yang membuat menurut saya hal-hal kocak, lucu, ya kan, segala manggul-manggul beras padahal ajudannya banyak, ya kan, bukan tugas menteri, tugas RT juga bukan itu mah, manggul-manggul beras buat warga, bukan. Kalau mau manggul-manggul beras ya itu kayak Sayyidina Umar Ibnul Khattab, kagak dipasang kamera, ya kan, kagak ada orang yang tahu, begitu. Nah, saya rasa apa yang saya sampaikan sampai di sini aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, begitu gua.